Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirani Zahra dari kelas AK22B. Di sini saya bersama rekan-rekan akan mempresentasikan jurnal yang berkaitan dengan merger atau akuisisi dari suatu perusahaan, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen keuangan yang diampu langsung oleh Bapak Wahyu. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai ke pembahasannya. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini, saya dan juga rekan-rekan akan membahas mengenai analisis kinerja keuangan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT PP London Sumatera Tbk sebelum dan sesudah melakukan transaksi akuisisi. Dengan adanya globalisasi dan persaingan bebas, menuntut setiap perusahaan untuk selalu mengembangkan perusahaannya agar dapat bertahan hidup, berkembang, dan berdaya saing. Strategi bersaing ini merupakan usaha untuk mengembangkan serta membesarkan perusahaan sesuai dengan ukuran besaran yang disepakati untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan jangka panjang perusahaan atau disebut sebagai strategi pertumbuhan. Strategi ini dapat dilaksanakan melalui memperluas kegiatan perusahaan yang sudah ada, misalnya dengan cara menambahkan kapasitas produk. Dengan cara ini disebut dengan ekspansi. Sedangkan dengan cara lain yakni dengan menggabungkan perusahaan lain disebut dengan merger atau akuisisi. Merger dan akuisisi ini adalah strategi pertumbuhan yang cepat untuk memperluas pasar baru untuk produk tanpa harus membangun perusahaan dari awal. Banyak perusahaan yang tertarik melakukan merger dan akuisisi. Kenapa sih nggak melakukan ekspansi? Karena merger dan akuisisi dianggap menjadi jalan cepat untuk mewujudkan tujuan perusahaan yang dimana perusahaan tidak perlu membuka atau memulai dari awal suatu bisnis. Selain itu juga, merger dan akuisisi dapat memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan yang melakukannya, seperti peningkatan kemampuan, riset, skill, manajerial, transfer teknologi, dan efisiensi berupa penurunan biaya dari produksi. Salah satu perusahaan yang melakukan akuisisi adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang mengakuisisi PT Lonsum. PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini merupakan perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. PT Indofood didirikan pada tahun 1990 dengan nama awal PT Pangan Jaya Inti Kusuma yang kemudian berganti menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 1994. Pada tahun yang sama melakukan penawaran saham perdana sebanyak 763 juta saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kini perusahaan tersebut telah bertransformasi menjadi perusahaan Total Food Solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku sampai menjadi produk yang tersedia di pasar. Saat ini Indofood dikenal sebagai perusahaan yang mapan dan terkemuka di setiap kategori bisnisnya. Lonsum sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, yang memiliki 37 perkebunan inti dan 14 perkebunan plasma di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Pengelolaan kebun dilakukan dengan menerapkan kemajuan penelitian dan pengembangan, keahlian di bidang agromanajemen, dan tenaga kerja yang terampil serta profesional. Bidang bisnis Lonsum ini mencakup pembibitan, penanaman, pemanenan, pengelolaan, pemrosesan dan penjualan produk-produk kelapa sawit, karet, kakao, dan juga teh. Dalam dunia industri perkebunan, Lonsum dikenal sebagai produsen bibit kelapa sawit dan kakao yang berkualitas sangat baik. Bisnis berteknologi canggih tersebut adalah kunci utama pertumbuhan perseroan. Dengan sedikit penjelasan di atas, bahwa kedua perusahaan ini melakukan akuisisi yaitu untuk menambah nilai bagi perusahaan, meningkatkan kualitas pasar, mengatasi hambatan untuk masuk dalam satu perusahaan, menghambat biaya dan mengurangi biaya produksi untuk mengembangkan produk, menambah kompetisi yang berlebihan, serta meningkatkan efisiensi operasionalnya, yang mana hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan sumber daya, proses teknologi dari kedua perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan metodologi penelitian. Jenis penelitian yang dipakai untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian deskriptif.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif, yaitu berupa laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT PP London Sumatera Tbk periode 2 tahun sebelum dan 2 tahun sesudah melakukan akuisisi. Nah, lalu sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu informasi mengenai perusahaan dan industri di mana perusahaan beroperasi yang diperoleh dari berbagai artikel di majalah, koran, internet, atau publikasi lainnya. Nah, sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan, yaitu neraca PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT PP London Sumatera Tbk periode tahun 2005 sampai 2009. Dan laporan laba rugi PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT PP London Sumatera Tbk periode tahun 2005 sampai 2009 yang diperoleh melalui pojok BEI-UB. Lalu, penelitian ini menggunakan analisis komparatif rasio keuangan untuk menilai kinerja PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT PP London Sumatera Tbk sebelum dan sesudah akuisisi. Lalu, variabel yang digunakan dalam analisis termasuk rasio likuiditas, yaitu perbandingan antara aktiva lancar dan utang lancar. Rasio yang digunakan adalah rasio CR, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menutupi kewajiban lancar dengan aktiva lancar perusahaan. Dan juga ada rasio QR, yaitu memberikan indikator yang lebih baik di dalam melihat likuiditas perusahaan jika dibandingkan dengan rasio lancar. Nah, lalu selanjutnya ada rasio aktivitas, yaitu perbandingan rasio yang mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam mengerjakan sumber-sumber dananya dan menggunakan aset perusahaan. Rasio aktivitas yang digunakan adalah TAT, yaitu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi menggunakan seluruh aktiva perusahaan dalam menghasilkan volume penjualan tertentu. Lalu selanjutnya ada rasio leverage. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila dilikuidasi atau dibubarkan. Rasio yang digunakan adalah rasio DAR, yaitu digunakan untuk mengukur tingkat jumlah hutang terhadap seluruh kekayaan perusahaan. Dan yang kedua yaitu rasio DER, yaitu mengidentifikasi sejauh mana perusahaan dapat menanggung kerugian tanpa harus membahayakan kepentingan krediturnya. Lalu selanjutnya ada rasio profitabilitas, yaitu perbandingan antara laba perusahaan dan investasi atau ekuitas yang digunakan untuk memperoleh laba perusahaan tersebut. Makin besar perolehan laba dibandingkan dengan investasi perusahaan, maka semakin efisien perusahaan tersebut dalam memanfaatkan fasilitas perusahaan. Nah, rasio profitabilitas yang digunakan yaitu ROI, yang mana merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total aktiva. Lalu ada juga ROE, yaitu merupakan perbandingan antara laba bersih dengan modal pemilik. Lalu selanjutnya ada rasio pasar, yaitu rasio yang mengukur kemampuan prestasi pasar relatif terhadap nilai buku, pendapatan, ataupun dividen. Rasio yang digunakan adalah EPS, yaitu rasio yang menunjukkan besarnya keuntungan yang diperoleh investor untuk setiap lembar saham perusahaan yang dimilikinya. Dan yang terakhir ada rasio pertumbuhan, yaitu mengukur seberapa baik perusahaan mempertahankan posisi ekonominya, baik dalam industrinya maupun dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan.
Studi ini membandingkan rata-rata penggunaan utang untuk membiayai aset sebelum dan sesudah akuisisi. Ini juga menganalisis rasio leverage dan rasio probabilitas sebelum dan sesudah akuisisi. Analisis tersebut mengungkapkan bahwa PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengalami penurunan CR, QR, TAT, DAR, dan growth ratio setelah akuisisi. Sementara DER, ROI, ROA, dan EPS meningkat. PT PP London Sumatera Tbk menunjukkan penurunan DAR, DER, ROI, dan growth ratio, tetapi peningkatan CR, QR, TAT, ROI, dan IPS telah diakuisisi. Penelitian menyimpulkan bahwa pihak pengakuisisi PT Indofood Sukses Makmur Tbk tidak mencapai motifnya karena rasio keseluruhan menunjukkan lebih banyak penurunan daripada kenaikan. Sedangkan perusahaan diakuisisi PT PP London Sumatera Tbk mencapai motifnya karena rasio keseluruhan menunjukkan lebih banyak kenaikan daripada penurunan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari rasio keuangan pada PT Indofood Sukses Makmur Terbuka. Di sini saya akan menjelaskan dari rasio likuiditasnya. Dapat kita lihat dari rasio likuiditas PT Indofood Sukses Makmur Terbuka pada tahun 2005 sampai tahun 2006 sebelum melakukan akuisisi mengalami penurunan pada current ratio dan quick ratio-nya. Hal ini disebabkan adanya hutang jangka pendek, kemudian hutang pajak, pinjaman jangka panjang, dan hutang lainnya yang meningkat di kewajiban lancarnya. Namun pada kas, tarakas, dan pajak yang dibayar di mukanya meningkat di aktiva tetapnya. Kemudian rasio setelah melakukan akuisisi pada tahun 2008 sampai tahun 2009 mengalami peningkatan di current ratio-nya dan mengalami penurunan di quick ratio-nya. Hal ini disebabkan adanya hutang jangka pendek, hutang bank jangka pendek, hutang usaha, hutang obligasi, kemudian hutang sewa pada pembiayaan menurun di kewajiban lancarnya. Dan namun kemudian pada pajak dibayar di mukanya mengalami peningkatan di aktiva lancarnya. Dari rasio likuiditas tersebut, motif akuisisi PT Indofood dan PT PP London ini tidak tercapai karena secara keseluruhan rata-rata rasio keuangan pada perusahaan tersebut setelah melakukan akuisisi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan rata-rata rasio selama 2 periode sebelumnya sebelum melakukan akuisisi. Hal ini tercermin dari current ratio selama 2 periode sebelumnya sebelum melakukan akuisisi. Faktor penyebabnya adalah kemampuan perusahaan dalam menjamin hutang lancarnya saat perusahaan sebelum melakukan akuisisi dibandingkan dengan setelah melakukan akuisisi. Dapat kita ketahui bahwa current ratio dan quick ratio tertinggi sebelum melakukan akuisisi yaitu didapati pada tahun 2005, sedangkan setelah yang didapati setelah melakukan akuisisi didapati pada tahun 2009. Kemudian current ratio dan quick ratio terendah yang didapati oleh PT Indofood setelah melakukan akuisisi yaitu pada tahun 2008. Dengan demikian bisa kita ketahui bahwa current ratio dan quick ratio tertinggi terjadi ketika perusahaan sebelum melakukan akuisisi dan terendahnya terjadi saat setelah melakukan akuisisi. Dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa kemampuan perusahaan menutupi hutang lancarnya dengan aktiva lancarnya yaitu sesudah melakukan akuisisi dari sisi current ratio-nya. Kemampuan perusahaan menutupi hutang lancar dengan aktiva lancarnya atau dengan persediaannya dari sisi quick ratio yaitu menunjukkan penurunan dibandingkan sebelum pada akuisisi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rasio likuiditas pada PT PP London Sumatera Terbuka yang mengalami peningkatan pada tahun 2005 sampai tahun 2006 sebelum melakukan akuisisi atau merger dengan PT Indofood, yaitu mengalami peningkatan pada current ratio dan quick ratio-nya. Yang mana hal ini disebabkan oleh adanya piutang usaha dan piutang lainnya yang mengalami penurunan di aktiva lancarnya. Sedangkan kewajiban lancarnya mengalami peningkatan karena ada hutang usaha pada pihak hubungan yang lainnya dan hutang pajak yang mengalami peningkatan. Kemudian pada tahun 2007 saat melakukan merger
yaitu rasio current ratio dan quick ratio-nya mengalami peningkatan. Kemudian pada tahun setelah melakukan akuisisi, dilakukan akuisisi pada tahun 2008 sampai tahun 2009, terlihat mengalami penurunan pada current ratio dan quick ratio-nya, yang mana hal ini disebabkan oleh hutang bank jangka pendek, hutang usaha dan hutang obligasi serta hutang sewa pembiayaan yang menurun di kewajiban lancarnya. Kemudian ada pajak dibayar di muka yang meningkat di aktiva lancarnya. Dapat kita lihat dari rasio likuiditas pada PT PP London tersebut, yang motif diakuisisinya bersedia diakuisisi oleh PT Indofood tercapai karena secara rata-rata keseluruhan rasio keuangan PT PP London Sumatera pasca melakukan merger atau pasca diakuisisi mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan rata-rata rasio sebelum melakukan merger atau sebelum diakuisisi. Faktor penyebabnya adalah kemampuan perusahaan dalam menjamin hutang lancarnya. Perusahaan lebih besar saat perusahaan telah melakukan merger atau setelah diakuisisi. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menutupi hutang lancarnya dengan aktiva lancarnya sesudah diakuisisi dari sisi current ratio dan kemampuan perusahaan menutupi hutang lancarnya dengan aktiva lancarnya atau persediaan dari sisi current ratio menunjukkan peningkatan dibandingkan sebelum diakuisisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menganalisis rasio aktivitas di PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan di PT London Sumatera Tbk sebelum dan setelah akuisisi. Rumus yang digunakan dalam rasio aktivitas yaitu penjualan dibagi total aktiva dan dikali 1. Rasio aktivitas adalah rasio untuk mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam mengerjakan sumber-sumber dananya dan penggunaan aset perusahaan. Dengan kata lain adalah mengukur seberapa besar angka penjualan yang dicapai oleh perusahaan dengan aktiva atau rupiah yang dimiliki oleh perusahaan. Ketika rasio ini lebih tinggi, maka akan semakin efisien pula aktiva yang dimiliki perusahaan terhadap angka penjualan yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Pada periode tahun 2005 sampai 2006, rasio aktivitas pada PT Indofood Makmur Tbk mengalami peningkatan dari 1,27% ke angka 1,37%. Ini dikarenakan adanya tingkat efisiensi dalam penggunaan seluruh aktiva perusahaan dalam menghasilkan volume penjualan tersebut. Kemudian pada periode 2007, perusahaan mengalami penurunan dari rasio aktivitas sebesar 0,94%. Namun pada periode 2008 sampai 2009, perusahaan mengalami penurunan dari angka 0,99% ke angka 0,91%. Menurut analisis saya, ini dikarenakan tingkat efisiensi penggunaan seluruh aktiva perusahaan tidak dapat mencapai angka penjualan yang tinggi karena penggunaan aktiva yang dimiliki perusahaan itu kurang efisien juga. Namun sangat disayangkan pada saat setelah akuisisi, perusahaan hanya menghasilkan penurunan pada rasio aktivitas dari angka 1,32% ke angka 0,95%. Ini berarti mungkin perusahaan belum bisa memperlihatkan kemampuannya untuk menghasilkan penjualan lebih besar pada saat perusahaan sebelum melakukan akuisisi dan setelah melakukan akuisisi, di mana ketika sebelum melakukan akuisisi perusahaan bisa mendapatkan 1,32% rasio aktivitas dari pemutaran persediaannya, dan ketika setelah akuisisi perusahaan hanya bisa menghasilkan angka penjualan dari 0,95%. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan belum bisa memutar total persediaannya untuk menghasilkan penjualan yang lebih tinggi. Maka jika dilihat dari angka rasio aktivitas tersebut, perusahaan belum bisa mengadaptasi dari sebelum akuisisi ke setelah akuisisi, karena dari rasio aktivitas yang dilihat
mengalami penurunan dari sebelum akuisisi. Setelah melakukan akuisisi, maka perusahaan belum bisa memutar total persediaannya untuk menghasilkan penjualan yang lebih tinggi dari sebelum akuisisi ke setelah akuisisi. Kemudian pada sisi PT London Sumatera Tbk dalam rasio aktivitasnya, di sini perusahaan pada 2005 sampai 2006 mengalami kenaikan dari 0,70 kali sampai ke 0,71 kali. Ini dikarenakan ada tingkat efisiensi pada aktiva perusahaan untuk peningkatan dalam angka penjualan. Kemudian pada tahun 2007 perusahaan mengalami kenaikan sebesar 82,64 kali. Pada tahun 2008 sampai 2009 rasio aktivitas yang dimiliki oleh perusahaan mengalami penurunan dari angka 0,77 kali ke angka 0,65 kali. Dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi dalam pengelolaan aktiva perusahaan ini kurang efisien dalam penjualan, belum berjalan dengan baik dikarenakan penjualan menurun. Kemudian PT PP London Sumatera Tbk mengalami kenaikan setelah akuisisi. Ini dikarenakan adanya kemampuan perusahaan dalam mengelola total persediaannya untuk menghasilkan penjualan yang lebih besar. Ini dikarenakan bisa jadi setelah akuisisi. Rasio leverage. Hasil analisa rasio leverage PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT PP London Sumatera Tbk dilihat dari rasio hutang terhadap total aktiva PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2005 sampai tahun 2006 yang tercermin dari DAR sebesar 67,89% dan mengalami penurunan sebesar 65,29%. Hal ini disebabkan karena total aktiva perusahaan yang didanai oleh hutang cenderung menurun. Hutang usaha, utang jangka panjang yang jatuh tempo 1 tahun, dan beban yang masih harus dibayar, sehingga berdampak pada menurunnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan kepada kreditur. Tahun akuisisi 2007, angka rasio DAR kembali menurun 63,24%, sedangkan sesudah akuisisi rasio DAR pada tahun 2008 sampai dengan 2009 menunjukkan angka rasio 66,75% dan mengalami penurunan menjadi 61,61%. Hal ini disebabkan titipan pihak ketiga dan investasi jangka panjang di total aktiva meningkat dan hutang usaha yang juga turun. Ketahui bahwa DAR tertinggi sebelum akuisisi adalah 67,89%, yaitu DAR yang dimiliki Indofood pada tahun 2005. Sedangkan DAR tertinggi sesudah melakukan akuisisi terjadi pada tahun 2008 yang dimiliki Indofood sebesar 66,75%. DAR terendah pada masa sebelum akuisisi adalah sebesar 65,29% yang dimiliki Indofood pada tahun 2006, dan DAR terendah sesudah akuisisi sebesar 61,62% tahun 2009. Dengan demikian, DAR tertinggi terjadi ketika perusahaan sebelum melakukan akuisisi dan DAR terendah terjadi pada saat perusahaan sudah melakukan akuisisi. Dilihat dari DER PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2005 sampai dengan 2006 sebesar 233% dan menurun menjadi 213,34% per tahun. Hal ini disebabkan total hutang usaha pada titipan pihak ketiga, beban yang masih harus dibayar, dan hutang jangka panjang yang jatuh tempo 1 tahun. Yang panjang yang lebih kecil daripada total ekuitas akan berdampak pada kerugian yang harus ditanggung perusahaan. Tahun akuisisi tahun 2007, angka rasio kembali menurun sebesar 262,05%. Sesudah akuisisi rasio DAR juga mengalami penurunan
tahun 2008 sampai dengan 2009 menunjukkan angka rasio 311,01%, mengalami penurunan sebesar 245%. Dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengalami penurunan di tahun 2009 dibandingkan tahun 2008. Hal ini disebabkan karena total ekuitas atau modal saham, modal store cadangan, saldo laba menurun dan hutang juga naik tahun 2005 sampai dengan 2009. Rasio profitabilitas untuk PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang berhubungan dengan total aktiva maupun modal sendiri, di mana dalam hal ini semakin tinggi profitabilitas berarti semakin baik. Indofood Sukses Makmur Tbk nilai ROI pada tahun 2005 sebesar 0,84%, 2006 sebesar 4,10%. Hal ini disebabkan karena efektivitas kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan aktiva yang tersedia tahun 2005-2006 dengan keseluruhan modal yang dimiliki oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk berjalan dengan baik sehingga persentase yang dihasilkan meningkat. Sedangkan nilai ROI sesudah melakukan akuisisi sebesar 2,61 pada tahun 2008 dan meningkat menjadi 5,14% pada tahun 2009. Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2009 lebih baik dari tahun 2008. Dengan demikian, ROI tertinggi terjadi ketika perusahaan sesudah melakukan akuisisi dan ROI terendah terjadi pada saat perusahaan sebelum melakukan akuisisi. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan mampu dalam mengelola aktivanya dengan baik sehingga dapat meningkatkan laba atas total aktivanya sesudah akuisisi. Sedangkan rasio profitabilitas untuk PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera Tbk adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang berhubungan dengan total aktiva maupun modal sendiri, di mana dalam hal ini semakin tinggi profitabilitas berarti semakin baik. Hal ini disebabkan karena efektivitas kemampuan perusahaan yang menghasilkan laba dengan aktiva yang tersedia tahun 2005-2006 dengan keseluruhan modal yang dimiliki oleh PT, sedangkan nilai ROI sesudah melakukan akuisisi sebesar 18,80% pada tahun 2008 dan meningkat menjadi sebesar 14,58 pada tahun 2009. Artinya perolehan laba perusahaan dibanding penggunaan ekuitasnya jauh lebih besar dibanding sebelum akuisisi. Sebelum akuisisi, rata-rata perolehan laba atas total aktiva ada sebanyak 8,135%, sedangkan pada masa sesudah akuisisi, rata-rata perolehan laba atas ekuitas meningkat menjadi 16,155%. Diketahui bahwa ROE sebelum akuisisi adalah ROE terendah adalah 2,87% pada tahun 2005. Sedangkan ROE terendah sesudah akuisisi sebesar 12,17% pada tahun 2008 yang dimiliki Indofood Sukses Makmur Tbk. Sedangkan ROE tertinggi sesudah melakukan akuisisi terjadi pada tahun 2009 sebesar 20,14%. Sedangkan ROE tertinggi sesudah melakukan akuisisi terjadi pada tahun 2009 sebesar 20,14%. Nah, untuk selanjutnya itu ada rasio pasar. Rasio pasar atau market ratio atau rasio saham adalah rasio yang digunakan untuk mengukur nilai saham. Rasio pasar itu bisa berupa earning per share atau EPS dan price book value atau PBV. Jadi rasio pasar itu bisa mengukur kemampuan perusahaan pasar relatif terhadap nilai buku, pendapatan atau dividen. Nah, contohnya untuk PT Indofood itu dilihat dari rasio earning per share tahun 2005 sampai 2006 itu menunjukkan rasio sebesar 4,13% dan mengalami peningkatan sebesar 22,04%. Kemudian saat diakuisisi pada tahun 2007 menunjukkan nilai earning per share-nya itu 32,67% sesudah melakukan akuisisi. Nah, berarti nilai earning per share itu mengalami peningkatan pada tahun 2008 sampai 2009 sebesar 34,47%, meningkat menjadi 69,19%. Hal ini disebabkan karena efektivitas kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan jumlah per lembar saham yang tersedianya itu berjalan dengan baik, sehingga
persentase yang dihasilkan itu mengalami peningkatan. Dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini pada tahun 2009 itu lebih baik daripada tahun 2008. Nah, sedangkan untuk PT PP London Sumatera Tbk ini dapat dilihat rasio earning per share-nya itu tahun 2005 sampai 2006 itu menunjukkan rasio sebesar 0,64% dan mengalami penurunan sebesar 0,55%. Kemudian saat diakuisisi pada tahun 2007 menunjukkan nilai earning per share sebesarnya itu 0,82%. Sesudah itu melakukan akuisisi. Nilai earning per share mengalami peningkatan pada tahun 2008 sampai 2009 sebesar 1,35%, menurun menjadi 1,03%. Jadi, dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan pada PT PP London Sumatera Tbk ini pada tahun 2009 tidak lebih baik daripada tahun 2008. Hal ini disebabkan karena efektivitas kemampuan perusahaan itu dapat menghasilkan laba dengan jumlah per lembar saham yang tersedia itu tidak berjalan dengan baik, sehingga persentase yang dihasilkan itu mengalami penurunan. Nah, untuk motif PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini mengakuisisi PT PP London Sumatera Tbk tercapai karena secara rata-rata earning per share selama 2 periode sebelum perusahaan melakukan akuisisi rasio earning per share itu menunjukkan angka 13.085 dan meningkat menjadi 51,83% sesudah perusahaan melakukan akuisisi. Nah, dapat diketahui bahwa earning per share tertingginya itu sebelum melakukan akuisisi pada tahun 2006 sebesar 22,04%. Sedangkan sesudah melakukan akuisisi, earning per share tertingginya itu pada tahun 2009 yaitu sebesar 69,19%. Nah, untuk earning per share terendahnya pada sesudah akuisisi ini sebesar 34,47%. Sedangkan motif pada PT PP London Sumatera Tbk ini bersedia diakuisisi PT Indofood Sukses Makmur Tbk tercapai karena secara rata-rata earning per share selama 2 periode sebelum perusahaan itu melakukan akuisisi rasio earning per share menunjukkan angka 0,595 dan meningkat menjadi 1,19% sesudah perusahaan itu melakukan akuisisi. Nah, rasio ini menunjukkan bahwa rata-rata earning per share PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT PP London Sumatera Tbk ini sesudah akuisisi lebih besar dibandingkan sebelum akuisisi, yang artinya keuntungan yang diperoleh investor untuk setiap lembar saham yang dimilikinya itu lebih besar di saat sesudah melakukan akuisisi dibandingkan sebelum melakukan akuisisi. Dengan demikian, earning per share tertingginya itu terjadi sesudah melakukannya akuisisi, sedangkan earning per share terendahnya itu terjadi pada saat sebelum melakukan akuisisi. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan itu mampu dalam mengelola prestasi pasar relatifnya itu terhadap nilai buku, pendapatan atau dividen itu sehingga dapat meningkat laba atas jumlah per lembar sahamnya. 6. Rasio pertumbuhan. Hasil analisa keuangan PT Indofood Sukses Makmur jika dilihat dari rasio pertumbuhannya pada tahun 2005 sampai 2006 adalah sebesar 0,16 naik menjadi 0,26. Hal ini disebabkan adanya peningkatan penjualan di tahun tersebut. Pada tahun 2007 dilakukan akuisisi, juga mengalami peningkatan sebesar 0,39. Sedangkan rasio pertumbuhan sesudah melakukan akuisisi dari tahun 2008 sampai 2009 adalah sebesar 0,10. Mengalami peningkatan menjadi 0,18. Hal ini juga disebabkan oleh peningkatan penjualan pada tahun tersebut. Pasca perusahaan melakukan akuisisi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan rata-rata rasio selama 2 periode sebelum perusahaan melakukan akuisisi. Sebelum perusahaan melakukan akuisisi meningkatnya 0,21 menjadi 0,14 setelah dilakukan akuisisi.
Hasil analisa rasio keuangan PT PP London Sumatera jika dilihat dari pertumbuhan rasio tahun 2005 sampai 2006 sebesar 0,17 naik menjadi 0,36 disebabkan peningkatan penjualan pada tahun tersebut. Tahun akuisisi di tahun 2007 juga mengalami peningkatan sebesar 0,39. Sedangkan rasio pertumbuhan sesudah akuisisi dari tahun 2008 sampai 2009 sebesar 0,09 mengalami peningkatan 0,23. Hal ini disebabkan peningkatan pada tahun tersebut juga penjualannya. Nah, pasca perusahaan melakukan akuisisi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode rasio selama 2 tahun sebelum perusahaan melakukan akuisisi, yaitu 0,26 sebelum akuisisi menurun menjadi 0,16 sesudah perusahaan melakukan akuisisi. Dapat saya simpulkan dari uraian tersebut bahwa kemampuan perusahaan dalam meningkatkan penjualan sesudah akuisisi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan sebelum akuisisi, karena pertumbuhannya menurut saya perusahaan itu tidak meningkat, malah menurun sesudah melakukan akuisisi itu. Nah, setelah dibahas dalam berbagai materi pada jurnal tersebut, maka dapat disimpulkan, yaitu saya dapat menyimpulkan ya bahwa akuisisi itu merupakan salah satu bentuk pengambil alihan, di mana di dalam penelitian ini bentuk pengambil alihan yang dilakukan adalah dalam bentuk akuisisi saham. Nah, lalu akuisisi pada jurnal ini dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk terhadap saham PT PP London Sumatera Tbk. Penelitian ini sangat banget bermanfaat ya. Jadi tujuannya itu untuk mengetahui apakah tindakan akuisisi memberi manfaat bagi pihak PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan pihak PT PP London Sumatera Tbk. Nah, lalu setelah itu dirinci dan dapat disimpulkan juga beberapa poin, bahwa poin pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang tercermin dari CR, QR, dan rasio aktivitas TAT menunjukkan penurunan sesudah akuisisi dibanding sebelum perusahaan melakukan akuisisi. Jadi nih dapat saya katakan bahwa akuisisi tersebut mengalami penurunan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan itu tidak lebih baik dibandingkan sebelum akuisisi. Lalu sedangkan dari sisi rasio likuiditas PT PP London Sumatera Tbk ini sesudah akuisisi tercermin juga dari CR, QR, dan rasio aktivitas, bisa dikatakan TAT-nya mengalami peningkatan. Lalu pada poin yang kedua yaitu dari rasio leverage. Nah, rasio leverage PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang tercermin dari DAR menunjukkan penurunan, sedangkan yang tercermin dari DER mengalami peningkatan sesudah melakukan akuisisi. Sedangkan dalam rasio leverage PT PP London Sumatera Tbk sesudah diakuisisi yang tercermin dari DAR dan DER mengalami penurunan dua-duanya. Jadi kalau yang rasio leverage pertama DAR-nya menunjukkan penurunan, sedangkan DER-nya mengalami peningkatan. Akan tetapi ketika rasio leverage oleh PT PP London Sumatera Tbk, nah ketika dua-duanya dianalisis maka mengalami penurunan. Lalu pada poin yang ketiga yaitu dari rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang tercermin dari ROI dan ROE menunjukkan peningkatan sesudah akuisisi dibanding sebelum perusahaan melakukan akuisisi. Dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan lebih baik dibandingkan sebelum akuisisi. Sedangkan dari rasio profitabilitas PT PP London Sumatera Tbk sesudah diakuisisi yang tercermin dari ROI mengalami peningkatan dan ROE-nya mengalami penurunan. Jadi akan ada sedikit perbedaan ya di sini. Lalu pada poin yang keempat yaitu dari rasio pasar PT Indofood Sukses Makmur Tbk sesudah diakuisisi yang tercermin dari EPS menunjukkan peningkatan, sedangkan rasio pasar PT PP London Sumatera Tbk sesudah diakuisisi yang tercermin dari EPS juga mengalami peningkatan. Jadi dua-duanya mengalami peningkatan. Lalu pada poin yang kelima, poin terakhir dari growth ratio. Nah, pada growth ratio ini, PT Indofood Sukses Makmur Tbk sesudah diakuisisi yang tercermin dari penjualan menunjukkan penurunan. Sedangkan growth ratio PT PP London Sumatera Tbk sesudah diakuisisi yang tercermin dari penjualan menunjukkan penurunan juga. Jadi dua-duanya juga menunjukkan penurunan. Saran
Bagi pemilik perusahaan dan manajemen, sebelum melakukan akuisisi, pemilik perusahaan dan manajemen harus selektif dalam memilih perusahaan target. Perusahaan perlu terus mempertahankan dan mengevaluasi kinerja keuangan dengan menggunakan analisis rasio keuangan atau alat analisis lainnya. Tujuannya adalah untuk menjaga kepuasan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, terutama pihak kreditur dan pemegang saham. Bagi investor, perlu berhati-hati dalam menanggapi kegiatan akuisisi yang dilakukan perusahaan. Pengembangan melalui akuisisi tidak selalu berdampak positif terhadap profitabilitas perusahaan. Bagi kreditur yang memberikan pinjaman kepada perusahaan perlu mempertimbangkan rasio keuangan perusahaan seperti rasio likuiditas dan rasio leverage. Hal ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah rasio keuangan lain sebagai variabel penelitian. Juga disarankan untuk memperluas periode penelitian.